Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang memang merupakan mata kuliah wajib di teknik elektro, dan tentu juga bahwa dalam mempelajari probabilitas dan statistika tidak saja sebenarnya digunakan di dunia engineering, tetapi juga hampir semua bidang pasti menggunakan yang namanya ilmu-ilmu statistika, termasuk juga ilmu probabilitas ataupun ilmu peluang. Baik, mari kita bahas bersama. Jadi yang pertama adalah apa itu probabilitas dan apa itu statistika. Nah, dalam kesempatan ini beberapa materi yang akan kita diskusikan ke depan adalah mengenai pengertian statistika, probabilitas, penyajian data, termasuk juga pengenalan mengenai modus, median, maupun mean. Apa itu statistika? Statistika merupakan ilmu yang mempelajari dalam pengumpulan data, menyajikan data, menganalisa data, termasuk juga menarik kesimpulan. Statistika merupakan cabang ilmu matematika yang terdiri daripada teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, bahkan mensintesis dalam menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Kemudian ini adalah merupakan pengertian statistika menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Profesor Dr. Agus Irianto menyampaikan bahwa statistika adalah cara yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisa data, termasuk juga penarikan kesimpulan daripada data. Bahkan menurut Anto Dajan, bahwa statistika itu merupakan data kuantitatif. Baik, selanjutnya untuk pembagian statistika kita bagi menjadi dua ya. Statistika itu ada yang namanya statistika induktif atau referensial, dan juga ada yang namanya statistika deduktif atau deskriptif. Kalau induktif ini lebih fokus kepada yang namanya uji hipotesis, analisa, maupun korelasi. Sedangkan untuk statistika deduktif itu lebih mengarah kepada yang namanya mean atau rata-rata, kemudian median sama modus. Nah, ini akan kita pelajari ke depan untuk lebih fokus kepada yang namanya mean, median, sama modus. Lanjut, kemudian apa itu probabilitas? Probabilitas itu adalah merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadian suatu kejadian secara acak. Nah, kata probabilitas ini bisa juga bermakna peluang atau kejadian, gitu ya. Kemudian konsep probabilitas memiliki peran yang penting, bukan saja di bidang ilmiah, tapi hampir semua bidang, baik di pemerintahan, industri, bahkan ketika kita masuk kantor pun juga bisa ada ilmu peluangnya, kemungkinan masuk kantor atau tidak juga ada di sana. Baik, untuk konsep probabilitas ini sebenarnya ada tiga hal yang mendasar ya. Yang pertama adalah eksperimen, ada eksperimennya, kemudian yang kedua adalah ada outcome-nya, yaitu hasilnya, dan kemudian ada event atau kejadiannya. Contoh misalnya ketika kita melempar sebuah dadu, maka eksperimennya itu adalah merupakan pelemparan terhadap sebuah dadu. Tentu dari situ akan menghasilkan yang namanya outcome-nya adalah pelemparan dadu itu kemungkinan yang keluar ketika dilempar satu kali bisa angka 1, bisa nilai 2, bisa 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Sedangkan kumpulan daripada beberapa hasil tersebut ketika dilempar itulah yang menambahkan dengan kejadian atau event. Jadi prinsipnya ada tiga tadi ya, eksperimen, outcome, maupun event. Baik, kemudian probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal 0,5, 0,2, atau 0,89. Di mana kalau kemudian nilainya berkisar mendekati angka 1, maka ini berarti besar peluang suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata dari ketika kita bicara tentang probabilitas, statistika, itu akan mengarah kepada satu kesimpulan yang namanya dengan data. Oke, data. Nah, data itu sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya data kualitatif dan ada yang namanya data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah merupakan data yang berkaitan dengan angka, jumlah penduduk, pendapatan, jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan seterusnya. Sedangkan kalau data kualitatif adalah yang berkaitan dengan non-angka, misalnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, pekerjaan, dan sebagainya.
Baik. Kemudian ke depan kita juga akan mempelajari dalam statistikanya adalah terkait pengelompokan data ya. Mengelompokkan data itu ada data tunggal, ada yang nama data tunggal, ada yang nama data kelompok. Dan di sini bisa kita lihat di bagian sebelah kiri ini nama data tunggal, nilainya cuma satu gitu ya, nilai 5, frekuensinya 5, nilai 6, frekuensinya 8. Nah, ini dampak data tunggal. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah merupakan data yang bentuknya kelompok. Mengapa? Karena kalau kita lihat ada contohnya di mana nilainya itu range antara 21 sampai 25. Oh, yang dapat frekuensinya 26 sampai 38. Nah, inilah yang merupakan bagian dari data kelompok. Kenapa? Karena ada banyak orang yang kemudian memiliki nilai yang range-nya dari antara 21 sampai 25 atau hampir, atau kemudian bisa juga nilainya sama tetapi dalam jumlah yang beberapa berkelompok. Kemudian nanti kita juga dalam ilmu statistik ini, probabilitas ini ke depan kita akan mempelajari tentang mean, modus, sama median. Mean itu adalah merupakan nilai rata, kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, sedangkan median adalah nilai tengah. Contoh kalau kita lihat dari angka di atas 2, 2, 6, 7, 7, 7, 10, 13, maka berapakah nilai rata-ratanya? Tentunya ini adalah dijumlahkan semuanya ya, saudara-saudara sekalian. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 10 tambah 13 baru dibagi dengan banyaknya nilai. 2, 4, 6 ada 8 bagi 8. Kalau modus berarti yang paling sering muncul berapa? Berarti angka 7. Median nilai tengah di mana? Berarti di angka 7 ya. Kalau kita nilai tengahnya di mana? Berarti di situ bisa kita jumlahkan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut menggunakan rumus-rumus bagaimana cara menghitung median ketika jumlahnya genap, bila banyaknya bilangannya genap, dan juga banyaknya bilangan ganjil. Ini ada rumusnya tersendiri. Baik, kemudian juga akan dipelajari mengenai skala pengukuran ya. Ada yang namanya skala nominal, ada yang namanya skala interval, ada yang namanya skala ordinal, termasuk juga skala rasio. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang kita akan pelajari mengenai probabilitas dan statistika. Dan saat ini kita baru masuk ke pertemuan pertama, di mana ini adalah merupakan pengantar ya daripada probabilitas statistika sendiri. Bisa kita fokuskan supaya saudara-saudara paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan probabilitas dan apa yang dimaksud dengan statistika. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.